Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wingga Wulandari, NIM 22046241. Nah, di dalam video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, dalam perkembangannya demokrasi di Indonesia ini melalui 4 fase. Yang pertama yaitu demokrasi liberal, yang kedua demokrasi terpimpin, yang ketiga demokrasi Pancasila atau Orde Baru, yang keempat yaitu demokrasi masa reformasi. Nah, di dalam video ini kita akan membahas keempat perkembangan demokrasi tersebut. Demokrasi yang kita ketahui yaitu kebebasan dalam memilih siapa yang akan memimpin. Nah, dalam pengertiannya, demokrasi ini adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Nah, di mana demos ini memiliki pengertian rakyat dan kratos yaitu kekuatan atau pemerintahan. Oleh karena itulah kenapa demokrasi ini disebut sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, mari kita simak video berikut. Saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan oleh 70 juta penduduk di Indonesia. Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suara gembira, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa. Dengan ini menyatakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, di tengah suasana yang tegang karena sewaktu-waktu Jepang bisa menyerbu mereka. Demokrasi kemudian mulai menampakkan sosoknya di tanah air. Pada masa itu, demokrasi sudah menganut paham konsensus dan musyawarah. Namun demokrasi ala Indonesia kerap beragam. Bung Karno selaku presiden bahkan memperagakan pemerintahan diktator, beralih ke masa Soeharto berkuasa dan dikenal dengan nama Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Soeharto, demokrasi dihias atas nama kepentingan kelompok. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Di era kebebasan ini, demokrasi yang diusungnya justru hanya bisa berujung pada semangat egosentris, kebrutalan opini, semangat saling menguasai. Nah, setelah membahas video tadi, sekarang kita lanjutkan membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, sistem demokrasi di Indonesia ini adalah menerapkan sistem demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Kemudian secara ringkasnya adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Demokrasi berkembang di Indonesia melalui beberapa periode. Periode demokrasi liberal, periode demokrasi terpimpin, demokrasi masa Orde Baru, demokrasi reformasi, sampai masa sekarang. Pembahasan pertama yaitu demokrasi masa liberal. Demokrasi masa liberal terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai pada masa ini. Kelemahan demokrasi parlementer ini memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Selanjutnya itu perkembangan demokrasi terpimpin. Pada periode 1966 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Kemudian masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Kemudian dilanjutkan dengan masa Orde Baru atau disebut dengan demokrasi Pancasila.
Periode ini terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terjadi di masa demokrasi terpimpin. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah demokrasi masa reformasi. Periode ini terjadi pada tahun 1999 sampai dengan masa sekarang. Masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berkat pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, demokrasi di Indonesia masa sekarang ini dalam peringkat global, indeks demokrasi Indonesia bertengger di posisi 52, naik 12 tingkat dari tahun 2020. Nah, sejak tahun 2006, indeks demokrasi Indonesia itu bergerak di kisaran 6,30 sampai 7,03. Jadi Indonesia ini mencatat kemajuan dalam kehidupan demokrasi di sepanjang tahun 2021. Nah, kemudian Indonesia dikenal dengan negara yang demokratis, di mana dalam sejarahnya Indonesia mulai menerapkan praktiknya, yaitu dimulai sejak terjadinya perpindahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie, yaitu pada 21 Mei 1998. Oleh karena itulah, mengapa masa ini disebut sebagai masa transisi, yaitu dari sistem politik yang otoritarian menuju demokrasi, transisi dari supremasi militer kepada supremasi sipil, transisi dari sentralisasi ke desentralisasi, dan seterusnya. Baiklah, mari kita simak video wawancara berikut untuk mendukung proses pembelajaran di dalam video ini. Di sini saya meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai Cut tentang demokrasi, yaitu apa pandanganmu tentang demokrasi di Indonesia? Oke. Mengenai pandangan demokrasi saya ya tentang Indonesia. Kan seperti yang kita ketahui nih, demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang mana demokrasi ini bentuk pemerintahannya di mana semua warga itu warga negaranya itu memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan, seperti kayak dapat mengubah hidup mereka. Yang mana demokrasi ini juga mengizinkan warga negaranya untuk berpartisipasi dalam pemilihan, baik secara langsung maupun secara perwakilan, yang mana dalam perumusan, pengembangan, dan dalam pembuatan hukum. Menurut Cut, apakah demokrasi di Indonesia sekarang itu mengalami penurunan atau peningkatan? Kalau menurut saya sih demokrasi sekarang ini mengalami penurunan. Penurunan karena apa? Karena banyak berita-berita yang beredar sekarang ini, warga negara Indonesia ini banyak mengeluh, bahkan banyak yang mengeluh karena pendapatnya itu tidak didengar, karena ya keegoisan dari masing-masing kita gitu. Nah, dari perkembangan demokrasi ini dapat kita simpulkan bahwa demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Nah, kemudian demokrasi ini mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Kemudian demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat.
Baiklah, sekian dari video pembelajaran kita. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.